Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan ini memutus rekor tidak pernah menang melawan Arab Saudi. Jai Inses dan kawan-kawan menampilkan permainan yang sangat bagus dengan serangan balik yang sangat tepat dan cepat, membuat Timnas Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Gol yang dilesatkan Marcelino Ferdinand membuat Indonesia bermain tenang dan efektif. Terbukti dari peluang-peluang Indonesia yang sangat berlimpah. Struijk dan Urat Mangun banyak mendapat peluang, namun tidak dapat mencetak gol. Pertahanan Arab Saudi terlihat kurang menahan gempuran cepat dari serangan Indonesia. Arab Saudi bukan tidak memiliki peluang. Beberapa serangan Arab Saudi berhasil masuk ke kotak penalti Indonesia, namun dapat digagalkan oleh pertahanan Jai dan rekan-rekan. Jiwa pemimpin Jai sangat terlihat di pertandingan malam tadi. Beberapa serangan udara dari Arab Saudi berhasil digagalkan dengan mudah. Rizky Ridho pun tidak mau kalah. Beberapa serangan dari sisi kanan berhasil digagalkan. Bahkan serangan balik sisi kanan yang dijaga oleh Rizky Ridho. Di babak pertama, Arab Saudi cenderung bertahan, menyerang hanya beberapa kali. Itu pun tertutup oleh kuatnya pertahanan Jai Inses dan rekan-rekan. Hingga babak pertama berakhir, Indonesia cenderung menguasai permainan. Serangan-serangan yang sangat cepat dan tepat membuat timnas Arab Saudi kewalahan. Tom Hai berhasil menjaga lini tengah timnas Indonesia tetap stabil. Beberapa kali Tom Hai mengirim umpan-umpan kunci yang membuat peluang Indonesia semakin banyak. Hal ini membuat mudah striker-striker Indonesia yang memiliki kecepatan tinggi. Urat Mangun, Marcelino hingga Struijk menjadi target man dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Mereka bermain cukup baik, namun sedikit membuat beberapa peluang timnas Indonesia tersia-siakan. Hal ini yang harus diperbaiki timnas Indonesia. Mereka tidak bisa terus-terusan bermain membuang-membuang peluang. Lawan seperti Australia, Jepang, bahkan Cina cenderung bermain sangat rapat. Hal ini membuat pemain tengah dan bertahan Indonesia tidak lagi mudah membantu lini serang. Striker-striker Indonesia harus lebih dapat menjaga momen dan tidak membuang-membuang peluang, karena seperti melawan Cina dan Bahrain, striker Indonesia banyak membuang-membuang peluang. Hal ini yang membuat timnas Indonesia tidak meraih angka penuh. Kesalahan dari lini belakang pun harus diperbaiki. Umpan-umpan error dari Martin Paes melawan Australia seharusnya tidak terulang kembali. Gelandang seperti Ivan Jenner dan Tom Hai lebih kreatif dalam mencari peluang dan momen. Karena pressing yang tinggi di laga Cina dan Bahrain menunjukkan lini tengah Indonesia kurang cepat dan efektif. Hal ini mudah dipotong dan diantisipasi oleh lini bertahan dari tim-tim lawan. Tusukan dan umpanan dari Verdonk seharusnya bisa menjadi pembeda. Bahkan syutingan-syutingan dari jarak jauh Verdonk dapat berubah menjadi peluang ataupun gol. Hal itu harus dicoba jika para penyerang mulai kesulitan untuk membuka pertahanan lawan. Brace dari Marcelino Ferdinand di menit 32 dan menit 57 mengantarkan Indonesia untuk masih berpeluang masuk ronde keempat, bahkan bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Karena yang sebelumnya Indonesia peringkat 6 kini naik menjadi peringkat 3.
Hal ini membuka peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena di posisi kedua ditempati Australia yang berjarak 1 poin. Hal itu tidak mustahil karena timnas Indonesia pada bulan Maret akan bertemu timnas Australia. Jika bisa memenangkan pertandingan tersebut, Indonesia langsung naik ke peringkat 2 di bawah timnas Jepang yang dipastikan lolos otomatis menjadi juara grup karena tidak meraih satupun hasil kekalahan. Kemenangan Indonesia melawan Arab juga merupakan kemenangan pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Hal itu menjadi pencapaian baru bagi timnas Indonesia. Gol pertama Indonesia sempat diprotes oleh pemain Arab Saudi karena dianggap Tom Haye melakukan pelanggaran di kotak penalti, namun tetap disahkan oleh wasit. Namun banyak keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia, seperti Jenner yang dianggap melakukan pelanggaran. Pemain-pemain Indonesia sempat memprotes, namun wasit tetap memberikan kartu kuning terhadap Jenner yang dianggapnya melanggar. Padahal momen itu dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Lini tengah timnas Indonesia melawan Arab Saudi menjadi salah satu penampilan terbaik sejauh ini. Umpan-umpanan jauh yang tepat menjadi salah satu nilai plus dalam pertandingan malam tadi. Tom Haye bermain sangat baik. Umpan-umpannya tepat membelah pertahanan Arab Saudi dan dapat dimanfaatkan menjadi peluang oleh Ragnar Struijk ataupun Marcelino. Antisipasi serangan balik dapat dipatahkan dengan mudah oleh Ivan Jenner. Ivan Jenner sukses menjadi pertahanan utama untuk menghalang serangan-serangan dari Arab Saudi. Banyak upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Malah Arab Saudi yang terkena imbas dari pertahanannya yang rapuh. Marcelino berhasil mencetak gol dari serangan balik yang dilakukan oleh Kevin Verdong di menit 59. Setelah gol kedua, Arab Saudi semakin bertubi-tubi menyerang pertahanan Indonesia. Namun hingga menit berakhir kedudukan tetap 2-0. 3 poin ini mengangkat Indonesia dari peringkat 6 ke peringkat 3 dan masih membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia tanpa ronde keempat. Hal itu dapat diraih jika timnas Indonesia menjadi runner-up grup. Tidak hanya timnas Indonesia naik ke peringkat 3, namun juga ranking FIFA Indonesia naik dari peringkat 129 ke 127, lewati negara-negara seperti Malawi, Cyprus, India, Malaysia, hingga Gambia. Banyak pujian-pujian yang didapat oleh timnas Indonesia, khususnya Marcelino Ferdinand. Media-media seperti ESPN hingga FIFA menyorot penampilan Marcelino di malam melawan Arab Saudi. Bahkan ESPN mengatakan Marcelino tidak layak menjadi pemain cadangan di tim ataupun timnas. Bakat terpendam dan skill mengolah bola menjadi alasan ESPN memberitakan seperti itu. Perubahan taktik dari STY menjadi alasan mengapa timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Perubahan dari 3-4-3 menjadi 3-5-2 membuat para pemain muda dalam bertahan ataupun transisi menyerang dengan cepat. Kevin Verdong menjadi sorotan utama di setiap pertandingan timnas Indonesia. Tidak terkecuali pertandingan melawan Arab Saudi, Verdong bermain sangat mencolok dan sangat terapi dalam pertahanan.
beberapa kali membantu penyerangan, seperti gol kedua yang diciptakan asis oleh Kevin Vertonghen. Dan di menit-menit akhir terlihat Kevin Vertonghen sedikit mengalami kram, namun Vertonghen tetap berlari untuk menjaga pertahanan.